Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi PKN hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi hak asasi manusia dan rule of law. Adapun konsep hak asasi manusia dapat kita simak dari penjelasan sebagai berikut. Hak asasi manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntunan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntunan moral ini diperlukan terutama dalam rangka melindungi seseorang atau kelompok yang lemah atau dilemahkan dari tindakan zalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Selanjutnya mengenai definisi hak asasi manusia. Menurut Darji Darmodihardjo, HAM adalah hak-hak dasar atau hak-hak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Padmo Wahyono berpendapat bahwa HAM adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu atau beradab. Selanjutnya, TAP MPR tahun 1998 tentang HAM menyatakan bahwa hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati, universal, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian Miriam Budiarjo berpendapat bahwa hak asasi bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, maupun jenis kelamin. Dasar dari hak asasi bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Selanjutnya yaitu tentang pembagian hak asasi manusia. Dari segi subjeknya, HAM dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu pertama, hak-hak asasi yang bersifat individu dan hak-hak asasi yang bersifat kolektif atau sosial. Menurut Sri Sumantri, HAM dibedakan menjadi pertama, hak-hak asasi manusia klasik, kedua, hak-hak asasi manusia sosial. Kemudian pada tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Komisi HAM yang hasilnya diterima secara bulat dalam sidang PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 sebagai Universal Declaration of Human Rights. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama di Amerika Serikat dengan lahirnya revolusi tanggal 4 Juli tahun 1776 yang dikenal dengan sebutan Declaration of Independence. Amerika kemudian mengokohkan suatu naskah undang-undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika yang bernama Piagam Bill of Rights pada tahun 1789.
Selanjutnya di Perancis. Dengan revolusi tanggal 17 Juli tahun 1789 melahirkan Assemblée Nationale, Dewan Nasional sebagai perwakilan rakyat Prancis yang mengubah struktur Prancis dari feodalis menjadi demokrasi. Kemudian disusul dengan lahirnya Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Di Inggris, sejarah dimulai ketika Inggris berada di bawah pemerintahan Raja John Lackland, yaitu dari tahun 1199 sampai 1216 yang dikenal sebagai raja yang memerintah secara sewenang-wenang, sehingga menimbulkan protes di kalangan kaum bangsawan. Dari sebab pertentangan tersebut, maka lahirlah Piagam Magna Carta pada tahun 1215. Adanya piagam ini mencerminkan bukti kemenangan kaum bangsawan atas raja. Dan di Indonesia, pada tanggal 10 sampai dengan 13 November tahun 1998, diputuskan dalam rapat paripurna keempat tanggal 13 November tahun 1998 berupa lahirnya TAP MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, yang kemudian menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya kita bahas mengenai Rule of Law. Rule of Law merupakan doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi yang merupakan reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang telah berkembang di Eropa. Rule of Law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi, seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum. Selanjutnya yaitu unsur-unsur Rule of Law. Ada 4 unsur-unsur Rechtsstaat atau Rule of Law menurut Kant dan Stahl, yaitu hak-hak asasi manusia, kemudian pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Selanjutnya, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Adapun Rule of Law menurut Miriam Budiarjo adalah sebagai berikut. Pertama, pelindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat. Dan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu 3 unsur dalam penegakan hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu 1. Unsur keadilan, 2. Unsur kemanfaatan, dan 3. Unsur kepastian. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.